Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurkasi Asmar, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maros. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara sebagai bentuk untuk menyelesaikan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala UPTD SDN 218 Impres Dulang, Bapak Umar SPD. Beliau merupakan alumni guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Maros. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak, baik. Oke Pak, tujuan saya ke sini Pak untuk mewawancarai Bapak. Ini merupakan salah satu tugas saya di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Oke Pak, lanjut saja. Selama ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Bagaimana selama ini cara saya untuk mengidentifikasi bahwa setiap kasus-kasus yang terjadi di sekolah, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama Pak, yang saya lihat adalah ketika kasus tersebut bisa diselesaikan, ada jalan keluar yang bisa dilakukan sehingga kasus itu bisa selesai, maka saya menganggap bahwa itu ada dilema etika. Nah, namun ketika kasus tersebut sudah mengarah ke ranah hukum ataukah harus ditangani dengan pihak yang berwajib, maka saya menggolongkan bahwa kasus tersebut adalah termasuk bujukan moral. Ini seperti itu pandangan saya. Oke. Ya. Selama ini Pak, bagaimana Anda menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Wah ya, kalau pertanyaan ini ya tentunya dilema juga ya, karena ada ya benar lawan benar. Jadi ya, tentunya kita berada suatu pilihan yang tentu kita harus memilih salah satunya. Baik, untuk menjawab pertanyaan Bapak bahwa selama ini apa yang kami lakukan di sekolah ini untuk menangani setiap kasus-kasus seperti baik dilema etika maupun bujukan moral itu, pertama kami tempuh dengan melalui musyawarah ataupun diskusi internal. Nah itulah yang kami lakukan. Karena kenapa? Kalaupun ada kasus yang terjadi di sekolah dan lantas kemudian kepala sekolah yang memberikan keputusan, saya rasa tidak melibatkan semua elemen ataupun semua warga sekolah. Jadi intinya di sini selama ini kami lakukan adalah melakukan diskusi ataupun musyawarah bersama seluruh warga sekolah. Tapi kalaupun itu harus melibatkan orang tua, tentunya komite sekolah juga akan dilibatkan selaku perwakilan dari orang tua. Jadi kami musyawarah Pak di situ biasanya. Oh, jadi musyawarah. Ya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil salah satu keputusan? Oke. Baik, kalau ditanya mengenai langkah-langkah, tentunya ada prosedur ya yang bertahap. Kalau yang saya pahami ketika selama ini kami menangani kasus, langkah-langkah yang saya lakukan itu pertama mengidentifikasi kasusnya dulu. Jadi tidak langsung bahwa kita harus bagaimana jalan keluarnya, tetapi kita harus identifikasi kasus ini seperti apa sih sebenarnya, apa yang terjadi, siapa yang terlibat. Nah setelah saya mengidentifikasi, barulah saya melakukan musyawarah yang tadi ya, melakukan musyawarah, kemudian sama-sama mencari kira-kira jalan keluar seperti apa yang perlu kita lakukan untuk menangani ataupun menangani kasus tersebut, seperti itu. Jadi mengidentifikasi dan kemudian melakukan diskusi mengenai solusi dari permasalahan atau kasus yang terjadi. Iya. Lanjut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oke. Baik, kalau yang menurut saya selama ini yang kami lakukan yang menganggap efektif dan tentunya ada keberhasilan di dalam menyelesaikan sebuah kasus, itu yang pertama adalah seperti tadi, kita melakukan musyawarah dan melibatkan semua guru ataupun staf yang ada di sekolah. Itu yang sangat efektif. Artinya kasus yang terjadi harus kita musyawarahkan. Saya rasa efektif, sangat efektif yang kami lakukan di sini. Tapi mungkin belum tentu yang lain ya. Tapi apa yang kami lakukan menurut saya itu sangat efektif. Kemudian melibatkan komite ataupun selaku perwakilan orang tua dalam setiap kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Saya itu juga merupakan sebuah cara yang efektif juga. Jadi intinya di sini kita melibatkan semua elemen-elemen yang memang perlu dan butuh dilibatkan, maka libatkan. Jangan kepala sekolah sendiri. Saya rasa sangat efektif itu. Jadi bekerja sama Pak, Bekerja sama sama. stakeholder yang ada di sekolah. Oke, lanjut Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau menentukan sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, baik, kalau selama ini saya melihat kasus-kasus yang terjadi di sekolah, tergantung dari kedalaman ataukah tingkat kesulitan kasus tersebut. Ketika kasus tersebut bisa diselesaikan pada hari itu, maka kami akan selesaikan. Tetapi kalau misalkan kasus tersebut memang butuh waktu untuk menyelesaikan, tentunya kami akan jadwalkan. Mungkin salah satu contohnya ketika ada siswa yang pintar bahasa olahraga ya, dia bisa setiap olahraga dia dapat 90 bahkan dapat 100, sementara mereka rendah di matematika bahkan tidak memenuhi standar. Nah, yang menjadi dilema nanti ini akan ketika penaikan kelas, kita tidak bisa mengatakan anak itu juga tidak bisa. Betul. Karena dia mempunyai kemampuan yang berbeda, sementara nilainya matematikanya itu rendah. Nah, kasus inilah yang kemudian kami butuh sebuah jadwal. Karena kenapa? Anak ini perlu dibimbing di matematika, tentunya berkomunikasi dengan wali kelas, kemudian membuatkan jadwal untuk bimbingan sehingga paling tidak nilai matematikanya bisa memenuhi standar. Sehingga karena disayangkan juga kalau kasus ini kemudian anak ini gara-gara itu tidak naik kelas sementara dia mempunyai kelebihan yang lebih dibanding mata pelajaran yang lain. Maka kasus seperti inilah yang kami buatkan jadwal. Jadi intinya tadi ketika kasus itu bisa diselesaikan pada hari itu, maka kami akan selesaikan. Tetapi kalau misalkan kasus ini seperti yang tadi saya bilang butuh penjadwalan dan butuh proses untuk menyelesaikan, maka kami akan jadwalkan supaya lebih rapi dan lebih terarah seperti itu. Jadi tergantung dari tingkat kesulitan kasus tersebut. Jadi tergantung dari tingkat kesulitan dan yang berpihak sama murid ya Pak. Ya, betul sekali. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika? Oke, baik, kalau ditanya tentang siapa yang paling berjasa atau yang paling mungkin membantu saya ketika menyelesaikan sebuah kasus-kasus yang terjadi di sekolah, yang pertama tentunya adalah semua warga sekolah, termasuk guru maupun staf-staf yang ada di sekolah kami. Karena kenapa? Kami menyelesaikan sebuah kasus itu dengan cara musyawarah. Tentunya mereka terlibat di dalamnya. Nah, itulah yang membantu saya. Selain itu adalah orang tua juga, termasuk komite selaku perwakilan orang tua, dan selalu saya libatkan sehingga juga memberikan masukan, memberikan pendapat untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Luar biasa Pak. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Jadi dari mulai kita berbicara, mulai kita melakukan wawancara ya, dari tadi dan kemudian setiap pertanyaan dan jawaban yang saya lontarkan dan percakapan yang kita lakukan hari ini, tentunya saya bisa mengambil sebuah hikmah, ada sebuah pelajaran yang bisa ambil dari percakapan yang singkat kita ini, yaitu ketika kita tidak selamanya hal yang menurut kita benar itu orang lain menganggap benar. Tentunya
banyak persepsi pandangan yang memandang sisi yang lain seperti itu. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua adalah dalam menyelesaikan sebuah kasus baik itu dilema etika maupun rujukan moral, tentunya sangat dibutuhkan yang namanya komunikasi, yaitu musyawarah ataukah diskusi untuk bagaimana mendiskusikan sebenarnya kasusnya seperti apa, kemudian jalan keluar apa dan permasalahan apa yang jalan keluar apa yang kita bisa ambil untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mungkin ada dua itu yang bisa saya petik dalam pembicaraan kita hari ini. Pak, terima kasih telah membersamai saya untuk melakukan sesi wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Sukses Pak, sehat selalu dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Itulah tadi wawancara singkat dengan Bapak Umar SPD, Kepala Sekolah SDN 218 Impres Dula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Kasih Asmar, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maros. Pada hari ini saya akan melaksanakan sesi tanya jawab dengan Kepala Sekolah UPTD SDN 130 Impres Kantara. Beliau merupakan alumni guru penggerak angkatan 7, Ibu Mutmainnah SPD MPD. Oke Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Bapak sendiri Bu. bagaimana ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Oh mantap Baik. sekali. Oke Bu, terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada saya. Saya di sini Bu ingin bertukar pikiran dengan Ibu, Iya. tanya jawab tentang dilema etika dan rujukan moral. Ini merupakan salah satu tugas calon guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Oke Bu, kita langsung di pertanyaan pertama Bu. Iya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema, apakah itu kasus dilema etika atau rujukan moral? Iya. Kalau dari saya Pak, sepemahaman saya selama ini bahwa kasus-kasus dilema etika itu berarti dia itu di mana kita dihadapkan kepada dua pilihan dan kedua pilihan ini sama-sama benar. Sedangkan untuk kasus terkait bujukan moral itu kita dihadapkan pada suatu pilihan, satu pilihannya itu benar dan yang satunya memang sudah salah. Seperti itu Pak yang saya pahami ini. Oh, begitu. Nah, Jadi dilema etika itu kita dihadapkan pada dua dua pilihan, apakah itu keputusan yang bisa benar, dan ketika bujukan moral benar dan salah. seperti itu. Oke, Bu. Lanjut pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama jika Ibu dihadapkan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini dalam mengambil suatu keputusan sebagai seorang pemimpin, yaitu saya memperhatikan 3 unsur penting. Yang pertama itu pengambilan keputusan yang melihat keberpihakan terhadap murid. Kemudian yang kedua mengandung nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal atau menyeluruh begitu Pak. Kemudian yang ketiga tanggung jawab terhadap keputusan yang telah saya ambil. Seperti itu Pak. Jadi 3 unsur itu yang saya perhatikan sekali dalam pengambilan keputusan selama ini. Oh, jadi ada 3 unsur ya Bu, dalam Ibu memutuskan mengambil keputusan, berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan yang universal dan tanggung jawab. Oh ya, luar biasa Bu. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan? Ya.
Yang selama ini yang saya lakukan dalam mengambil suatu keputusan, yang pertama, hal yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah itu. Apakah masalah itu dia tergolong dilema etika? Apakah masalah itu dia tergolong suatu kasus bujukan moral? Setelah saya mengetahui jenis kasusnya, kemudian yang kedua saya menganalisis kasus tersebut, melakukan analisa terhadap kasus tersebut. Apa kasusnya, kemudian kapan, di mana, siapa yang terlibat dalam kasus itu, kemudian sudah sejauh mana kasus itu terjadi. Dan yang ketiga, setelah menganalisa, saya tentunya akan mendapatkan berbagai macam informasi. Nah, dari informasi-informasi yang telah terkumpul ini, saya bisa melihat siapa saja pihak-pihak yang perlu saya libatkan dalam pengambilan keputusan itu, yang nantinya akan saya undang untuk melakukan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan bersama. Seperti itu yang saya lakukan. Jadi kayak hampir sama dengan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah ya, Bu? Iya, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, begini ya, Bu, dari beberapa pengambilan keputusan yang Ibu telah ambil, pastikan ada yang Ibu anggap efektif dalam menentukan pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, ya? Pertanyaan saya, Bu, apa itu yang efektif menurut Ibu dalam menentukan sebuah pengambilan keputusan? Ya. Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan selama ini yang menurut saya pribadi yaitu adalah melalui diskusi atau musyawarah dengan stakeholder, dengan pihak-pihak yang kita anggap pihak-pihak terkait yang kita anggap perlu kita libatkan di dalam pengambilan keputusan itu. Seperti itu, Pak. Itu yang paling efektif selama ini menurut saya. Jadi melalui diskusi dan musyawarah. Iya. Selanjutnya, Bu, tentu dalam pengambilan keputusan Ibu selama ini pasti kan ada tantangan. Pasti ada tantangan dalam suatu kasus yang Ibu yang pernah hadapi, Pak. Apa tantangan Ibu yang pernah Ibu, yang menurut Ibu yang menjadi tantangan yang luar biasa lah dalam pengambilan suatu keputusan dalam hal ini menyangkut dilema etika? Nah, terkait tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan selama ini, tentunya yang pertama adalah ketika masalah yang dihadapi itu terkait antara individu dan masyarakat. Itu kan cakupannya lebih luas, Pak. Itu tantangan yang besar menurut saya. Kemudian yang kedua, tantangan yang biasa saya hadapi adalah ketika kita akan mengambil keputusan, kita dihadapkan pada suatu dilema. Apakah itu tentang kita akan menegakkan suatu keadilan, namun di sisi lain kita melihat lagi dari segi kemanusiaannya, rasa kasihan yang kadang timbul dalam pengambilan keputusan itu. Kemudian yang ketiga mengenai jangka waktu masalah itu terjadi, itu menjadi suatu tantangan juga. Seperti itu. Tiga prinsip ya, Bu. Iya. Tiga prinsip pengambilan keputusan. Ada individu dengan masyarakat. Lagi itu terkait dengan pengambilan keputusan yang mengedepankan keadilan dengan rasa kemanusiaan, kemudian jangka panjang dan jangka pendek. Oh iya, luar biasa, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika ada masalah apakah Ibu memiliki suatu tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Ibu menentukan jadwal, atau Ibu ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah Ibu? Dan mungkin ada bentuk atau prosedur yang Ibu laksanakan, seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya, kalau mengenai jadwal, kalau saya selama ini tidak ada jadwal khusus, Pak. Jadi intinya jadwalnya itu dia bersifat fleksibel, tergantung kompleksitas dari masalah yang terjadi. Misalnya jika masalahnya bisa diselesaikan saat itu, maka saya akan berusaha menyelesaikan saat itu juga, supaya masalahnya tidak berkepanjangan, tidak berlarut-larut seperti itu, Pak. Namun jika masalah yang terjadi itu
dia memiliki kompleksitas yang lebih besar dan tidak memungkinkan untuk langsung diambil keputusan saat itu karena harus melibatkan berbagai pihak, misalnya harus melibatkan orang tua, harus melibatkan komite sekolah, atau bahkan bisa saja ada masalah yang terjadi kita harus melibatkan pemerintahan yang para pemerintah yang ada di sekitar. Itu kan tentunya kita butuh waktu untuk mengundang mereka, butuh waktu untuk membicarakan kapan mereka punya waktu bersama untuk datang ke sekolah, kita diskusikan itu bersama-sama. Jadi sifatnya itu fleksibel, Pak. Oh, sifatnya fleksibel tergantung kompleksitas masalah yang dihadapi. Oh iya. Oh, luar biasa, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam hal ini kasus dilema etika? Ya. Di dalam pengambilan suatu keputusan sebagai seorang pemimpin, saya sejauh ini saya tidak pernah mengambil keputusan dengan hasil pemikiran saya sendiri, tapi saya libatkan berbagai pihak yang memang saya anggap perlu terlibat di dalam pengambilan keputusan itu, seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Misalnya saya libatkan guru-guru, saya libatkan orang tua, komite kalau memang mereka perlu terlibat di dalamnya. Dengan tujuan apa? Semakin banyak pendapat atau semakin banyak sumbangsi pikiran yang masuk untuk penyelesaian masalah, itu akan lebih memungkinkan kita mendapatkan suatu keputusan yang lebih baik, yang kita harapkan bisa menyelesaikan masalah dan tidak merugikan pihak manapun. Seperti itu, Pak, yang saya harapkan. Oh begitu, luar biasa, Bu. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini, ya, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam hal ini dilema etika. Iya, pembelajaran yang saya bisa ambil dalam pengambilan keputusan bahwa menjadi seorang pemimpin itu salah satu tantangan terbesarnya adalah pengambilan keputusan. Karena ada berbagai hal yang perlu kita pertimbangkan dalam pengambilan keputusan itu. Ada 3 hal penting yang selalu saya tekankan tadi juga, bahwa keberpihakannya terhadap murid. Kemudian yang kedua, mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang bersifat menyeluruh. Dan yang ketiga itu tentunya keputusan yang saya ambil nantinya ini bisa saya pertanggungjawabkan, sehingga dengan harapan tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, kemudian tidak merugikan siapapun. Dan yang terakhir tentunya setelah mengambil keputusan, tentunya ke depannya kita tidak tahu konsekuensi apa yang akan terjadi. Hasil keputusan itu selalu saya refleksikan, maksudnya menjadi pembelajaran buat saya bahwa waktu saya mengambil keputusan ini, suatu saat kita tidak menutup kemungkinan terjadi lagi masalah, kita menjadi itu bahan pembelajaran buat kita untuk memperbaiki. Dulu saya ambil keputusan ini ternyata bisa menimbulkan begini, jadi kapan kita terjadi masalah lagi kita bisa menjadikan itu pembelajaran untuk mengambil keputusan yang lebih baik dengan pertimbangan tertentu. Luar biasa, luar biasa. Dan di tanya jawab kita pada hari ini, Bu. Semoga saya bisa mengikuti jejaknya Ibu, bisa lulus di pendidikan guru penggerak ini, ya, Bu. Amin. Insya Allah menjadi kepala sekolah, Pak.